wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fahad Zaki Abdullah nomor absen 6. Saya Fadil Mas Abdul. Saya Tiara Kanita Dewi nomor absen 29. Saya Naura Rayani Adieta nomor absen 20. Di sini kami akan melakukan ujian praktek kimia yaitu tentang elektrolisis, pengaruh konsentrasi dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Baik, tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui proses elektrolisis pada larutan CuSO4 dengan elektroda karbon. Yang kedua untuk mengetahui proses elektrolisis pada larutan Ki dengan elektroda karbon. Yang ketiga untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada proses elektrolisis larutan dalam ruang katoda dan anoda. Yang keempat untuk mengetahui bagaimana sel elektrolisis dapat mengubah energi listrik di baterai menjadi energi kimia. Statik dan lem, gelas ukur, 2 buah gelas kimia, tabungku, pipet tetes, plat tetes, pinset, baterai kotak, elektroda karbon sebanyak 2, gunting dan isolasi kecil, larutan CuSO4 sebanyak 60 ml, larutan Ki sebanyak 60 ml, kertas lakmus, indikator glukosa. Untuk yang pertama-tama kita ukur terlebih dahulu pH dari CuSO4 sebelum kita elektrolisiskan, yaitu dengan cara kita ambil dulu sedikit dari CuSO4, 3 tetes kita masukkan ke 1, 2, 3, kemudian masing-masing kita ukur dengan kertas lakmus dan dengan indikator universal. Yang pertama kita ukur dengan kertas lakmus. Kemudian kita bisa lihat karena dia memerahkan lakmus biru dan membuat lakmus merah ini tetap merah, maka bisa dibilang ini adalah larutan CuSO4 ini sebelum dielektrolisis adalah larutan asam. Yang kedua kita gunakan indikator universal. Baik, di sini terbukti kalau larutan CuSO4 ini adalah asam karena juga ketika kita ukur dengan indikator universal, maka bisa kita lihat ukuran pH-nya ternyata adalah 3. Jadi CuSO4 ini sebelum dielektrolisis adalah larutan asam. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengelektrolisiskan larutan CuSO4 ini dengan cara pertama-tama kita masukkan larutan CuSO4 ini ke dalam pipa U. Nah, kemudian kita sambungkan antara kutub negatif dengan katoda pada elektroda karbon, dan kemudian kita sambungkan yang positif ini dengan anoda pada elektroda karbon. Lalu kita cek perubahannya pelan-pelan. Kita ceknya selama 10 menit. Tutupi pengamatan. Oke, di sini kita bisa lihat perubahan yang terjadi selama proses elektrolisis selama 10 menit yang sudah kita lakukan tadi, bahwa di bagian katoda ini terdapat endapan warna merah. Jadi di elektroda karbonnya itu menjadi agak ada warna merahnya gitu seperti besi pekat, dan di sini ada gelembung kecil-kecil. Ini bisa dibilang ini adalah oksigen hasil dari reaksi di anoda. Dan kita akan cek perubahan pH setelah kita laksanakan elektrolisis CuSO4-nya. Yang pertama kita cek dengan lakmus. Ya. Bisa dilihat pada perubahannya bahwa kedua lakmus ini berubah menjadi merah. Yang lakmus merah tetap menjadi merah, yang lakmus biru berubah menjadi agak merah. Berarti tandanya bahwa larutan CuSO4 ini setelah dielektrolisis memiliki sifat asam. Kemudian kita akan cek dengan menggunakan indikator universal. Kita akan celupkan ini ke dalam CuSO4 untuk kita cek berapa pH-nya.
Di sini bisa kita lihat setelah elektrolisis pH-nya sedikit mengalami peningkatan dari awalnya 3 menjadi 4, tapi tetap bisa dikatakan bahwa larutan CuSO4 ini setelah dielektrolisis tetap bersifat asam karena pH-nya masih tetap di bawah 7. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan elektrolisis terhadap larutan Ki, kalium iodida. Yang pertama kita tuangkan dulu larutan Ki-nya ke dalam pipa U ini sampai hampir 2 cm sebelum penuh. Selanjutnya kita akan mengukur dulu pH dari larutan Ki ini sebelum dilakukan uji elektrolisis. Baik, bisa dilihat bahwa dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru tidak ada satupun dari kedua lakmus ini yang berubah warna. Lakmus merah tetap menjadi merah dan lakmus biru tetap menjadi biru. Jadi bisa dibilang bahwa larutan kalium iodida ini termasuk larutan yang netral. Kemudian kita akan uji berapa pH dari larutan kalium iodida ini dengan menggunakan indikator universal. Dari sini bisa kita lihat bahwa pH yang ada di sini adalah 6. Kita akan tunggu selama 10 menit seperti kita melakukan percobaan pada pada CuSO4 tadi. Baik, dari hasil elektrolisis terhadap kalium iodida yang kita lakukan tadi, bisa kita lihat di bagian katodanya hampir tidak terjadi reaksi apapun, tapi di bagian anodanya terdapat cairan warna merah yang sedikit seperti betadin ini, sehingga inilah yang terjadi di reaksi anoda, seperti baunya seperti betadin. Baik, dari uji reaksi pH dengan kertas lakmus bisa dilihat bahwa kedua kertas lakmus tetap tidak mengalami perubahan, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Maka bisa dikatakan kalium iodida setelah dilakukan elektrolisis tetap bersifat netral. Kemudian kita akan celupkan ini ke hasil elektrolisis indikator universal dan akan kita uji berapa pH-nya. pH dari kalium iodida ketika diuji dengan indikator universal adalah 7, sehingga bisa dibilang ini mengalami sedikit kenaikan pH dari yang asalnya 6 menjadi 7, tapi ini membuktikan bahwa kalium iodida itu benar-benar senyawa yang netral. Baik, tujuan dari rancangan percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang pertama, mampu melakukan percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat terhadap laju reaksi. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi dan laju reaksi. Selanjutnya untuk alat dan bahan untuk menguji pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ada larutan Na2S2O3 0,1 molar sebanyak 5 mili, larutan Na2S2O3 0,2 molar sebanyak 5 mili, larutan Na2S2O3 0,3 molar sebanyak 5 mili, larutan Na2S2O3 0,4 molar sebanyak 5 mili, HCl2 molar sebanyak 5 mili, gelas ukur, dan yang terakhir ada kertas HVS yang sudah diberi tanda silang di tengah. Baik, yang pertama-tama kita akan menguji berapa waktu yang dibutuhkan ketika ini saya tambahkan ke larutan yang ada Na2S2O3-nya yang 0,1 molar. Kita akan mulai menambahkan larutan ini sambil kita uji waktunya. 1, 2, 3. Baik, dari hasil percobaan yang kita lakukan, ternyata waktu yang dibutuhkan ketika HCl 2 molar ditambahkan Na2S2O3 0,1 molar untuk membuat tanda silang yang tidak tampak adalah 1 menit 11 detik. Jadi selanjutnya kita akan menambahkan HCl 2 molar ini ke Na2S2O3 yang berkonsentrasikan 0,2 molar tapi tetap bervolume 5 ml. Kita mulai. Stop. Baik, dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, ternyata untuk
untuk Na2S2O3 yang berkonsentrasi sebanyak 0,2 molar dan volume 5 ml dibutuhkan waktu hanya 46 detik, 6,63 detik untuk membuat tanda silang di kertas menjadi tidak nampak. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan Na2S2O3 yang sebanyak 0,3 molar. Siap? Mulai. Dari hasil percobaan yang menggunakan Na2S2O3 sebanyak 0,3 molar bisa dilihat bahwa memerlukan waktu 25,60 detik untuk membuat tanda silang di kertas menjadi tidak terlihat. Oke, di akhir kita akan melakukan percobaan ketika HCl 2 molar yang sebanyak 5 ml kita tambahkan dengan Na2S2O3 0,4 molar sebanyak 5 ml. Tidak kelihatan? Tujuan rancangan percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yang pertama yaitu mampu melakukan percobaan pengaruh laju reaksi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh luas permukaan zat terhadap laju reaksi. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara luas permukaan dan laju reaksi. Selanjutnya alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menguji pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi ada gelas kimia sebanyak 2, gelas ukur, gunting, terus ada stopwatch, larutan HCl 1 molar sebanyak 10 ml, terus ada yang terakhir ada pita magnesium. Untuk yang pertama-tama kita akan memasukkan pita magnesium 2 cm yang tidak diapa-apakan, tetap hanya seperti ini itu ke dalam HCl 1 molar ini, dan kita uji berapa waktu yang dibutuhkan sampai gas ini tidak, magnesium ini tidak ada sisanya. Ternyata tanpa dipotong-potong pita magnesiumnya itu perlu waktu sekitar 4 menit 15 detik sampai pada akhirnya dia habis bereaksi dengan HCl 1 molar. Ya, untuk percobaan yang kedua kita perlu menghancurkan pita magnesiumnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan reaksi dengan pita magnesium yang sudah dipotong-potong sampai hancur. Langsung mulai. Kesimpulan yang kami dapat dari praktikum ini adalah bahwa dalam uji elektrolisis itu sebenarnya pH-nya itu tidak berubah, hanya terjadi perubahan warna dan perubahan reaksi yang terjadi. Tidak ada perubahan pH, yang asam itu tetap asam, mungkin angka pH-nya agak mengalami perubahan sedikit seperti itu. Dan untuk laju reaksi ternyata untuk konsentrasi dan luas permukaan itu sangat berpengaruh pada laju reaksi, karena bisa semakin kecil maka bisa mempercepat laju reaksinya. Baik, sekian percobaan yang telah kami lakukan dan kami sampaikan hasilnya. Mohon maaf bila banyak salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.